Hai Rum, apa kabar? Kamu, ya Rum, aku Aditya. Masa kau lupa padaku? Tentu tidak, cuma sekarang kamu lebih dewasa, dia mengendikkan bahunya. Apa iya aku dewasa? Aku mengangguk mengiyakan, makasih, dan tentu saja kamu terlihat lebih cantik sekarang. Aku langsung menutup mulut dan terdiam. Silakan duduk Dit. Ia akhirnya berjalan mendekati sofa dan duduk. Maaf Rum, kedatanganku mengagetkanmu. Aku terpaksa tersenyum agar dia tidak kecewa. Enggak apa-apa kok, basa-basiku. Padahal aku tidak mengendaki kehadirannya. Aku tahu alamatmu dari Sriati, aku memintanya. Maaf, mungkin kamu bertanya-tanya dari mana tahu aku alamat ini. Oh, Rum, aku minum dulu ya. Iya, silakan diminum, maaf enggak dipersilakan terlebih dahulu. Enggak apa kok, dia pun minum teh manisnya. Makasih Rum, tehnya semanis dirimu. Aku yang sebenarnya memang tidak suka basa-basi langsung memperlihatkan wajah kesal. Maaf Rum, aku bukan lagi ngerayu kamu tapi ini kenyataan kok, tehnya manis. Oh ya, sebaiknya langsung saja ya Rum, aku mengangguk. Sekali lagi aku minta maaf jika kamu tidak berkenan dengan kedatanganku. Apalagi jika tidak berkenan dengan apa yang akan aku katakan nanti. Dia menjeda kata-katanya dan mengambil nafas. Sebenarnya aku menyukaimu, mataku langsung melotot kaget. Tak percaya akan perkataannya, bisa-bisanya dia datang jauh-jauh dari kampung hanya untuk menembakku. Kamu kaget Rum, aku tahu dari Sriati bahwa kamu masih single dan kenapa pula aku enggak mencoba mengutarakan isi hatiku. Dit, itu, Rum, aku tahu kamu pasti bingung. Tidak apa-apa tidak langsung dijawab sekarang juga, saya akan tetap menunggu jawabanmu. Syukur-syukur dijawab sekarang diiyakan mau menerimaku, dia tersenyum dengan pedenya. Aku masih saja tak percaya dengan kejujurannya, Adit yang selama ini hanya biasa saja ternyata menyimpan suka padaku. Apakah dari SMA dia menyukaiku? Dit, sebelum ku jawab, apakah aku boleh tanya sesuatu? Ya tanya saja, apakah kamu menyukaiku sejak SMA? Akhirnya unek-unekku tersampaikan. Dia tersenyum terlebih dahulu dan tertawa kecil, iya Rum, tapi aku kalah dengan Rangga, maksudnya, aku harus menyimpan rasa di hatiku kalau aku kalah taruhan dengannya. Taruhan apa? Kita melakukan suatu permainan dan jurinya Fajar, yang kalah harus menahan rasa di hati dan yang menang menyampaikan isi hatinya. Oh, gitu, ia mengangguk. Iya Rum, tapi sekarang aku tidak mau begitu. Asal kamu masih sendiri aku akan mendatangimu dan, kalau mau aku akan melamarmu langsung. Apa? Iya Rum, kenapa enggak? Sriati dan Fajar sudah menikah beberapa hari lalu. Kenapa kita tidak menyusulnya? Aku juga sudah mapan sekarang, punya pekerjaan dan penghasilan yang insya Allah cukup buat kita berdua. Bagaimana? Tunggu Dit, kamu? Iya Rum, aku melamarmu? Aku menghela nafas, semuanya serba tiba-tiba. Bagaimana aku tidak kaget dan shock? Pusing jadinya, aku tidak menyukainya. Di sisi lain Irham, laki-laki yang menyukaiku juga hari ini menyatakan cinta dan menunggu jawabanku. Sehari ini 2 cowok telah menembakku, tak terpikirkan olehku bahwa aku ada di pikiran mereka. Maaf Dit, aku tidak bisa. Aku masih ingin sendiri. Aku harus menjawab sesopan mungkin dan tidak membuat hati orang jadi kesal karena ulahku. Aku tidak mau beralasan bahwa hatiku sudah untuk Irham, sedang mereka juga bersahabat. Aku tidak mau persahabatan mereka putus karena aku. Rum, sampai kapan kamu sendiri? Menikah lebih baik. Kita bisa bersama-sama menjalin bahagia bersama. Maaf Dit, aku tidak bisa. Ada cowok lain, tapi kata Sri kamu tidak punya cowok. Cuma, apakah kamu ada rasa ke tuan mudamu? Jika dibandingkan dengannya aku mungkin kalah jauh. Lirih dia berucap seperti takut suara terdengar oleh orang lain. Maksudmu apa Dit? Sudahlah, Rum. Aku benar-benar mencintaimu. Apapun akan kulakukan agar kamu bisa menikah denganku. Aku terkejut mendengarnya, bisa-bisanya ia mengancamku agar mau jadi istrinya. Dit, kamu tidak berhak memaksaku. Oke. Aku pamit dahulu sekarang, aku tunggu jawaban pasti darimu. Permisi. Dia langsung berdiri dan meninggalkanku di ruang tamu menuju pintu dan keluar. Aku yang hendak menjawab, tidak, belum sempat berkata seperti itu. Aku hanya bisa mengelus dada melihat sikapnya. Kuhembuskan nafas kasar melalui mulut dan menutup kembali pagar dan pintu rumah. Aku kembali ke dalam bersama mereka yang sedang rujakan. Aku bersikap biasa saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa, aku tak ingin berbagi dengan mereka.
Aku masih ingin mencerna sendiri apa yang baru saja kualami. Malamnya aku yang tidak bisa tidur memikirkan kejadian tadi siang. Di sisi lain hatiku berbunga-bunga karena Irham juga punya rasa yang sama denganku. Di sisi lain hatiku dibuat kesal dengan tingkah Aditya. Akhirnya kuambil ponselku dan mengetikkan kata penolakan kepadanya. Tadi sebelum pergi Adit meninggalkan kertas bertuliskan nomor ponselnya. Panjang lebar kutuliskan agar dia mengerti alasanku menolaknya, semoga dia tidak tersinggung. Tiada balasan darinya tapi pesan yang kukirim sudah centang biru. Kubuka lagi pesannya tetap tidak ada balasan. Bodoh amat yang penting sudah dibacanya. Aku pun tidur, baru beberapa menit mata terpejam ada suara dering dari ponselku. Aku malas menerimanya karena terlihat di layar nama Aditya yang menelpon. Karena berisik takut membangunkan yang lain, Vina, maka aku pun menerimanya. Assalamualaikum, ada apa? Bukannya sudah jelas aku menjawabnya, jawabku ketus. Ya aku sudah tahu dan sangat jelas Rum, tapi aku akan tetap memperjuangkanmu Rum. Apa? Aku langsung duduk dari rebahan di bed. Hehehe, sebelum ada janur kuning melengkung aku akan tetap menunggumu. Kau, ya, aku akan mendapatkanmu Rum, dengan cara apapun. Kau, terdengar bunyi nada sambung yang terputus, Aku kesal banget, aku gregetan. Ada ya orang seperti itu, HP sedikit kulempar di atas bed agar menjauh dariku. Aku bergidik menahan amarah. Tak berapa lama dering pun terdengar kembali dari HP-ku. Aku yang masih kesal tak ingin melihat siapa yang menelpon. Ku ambil bantal dan kuletakkan di atasnya agar suara tidak terdengar. Karena bunyi terus-terusan tak berhenti maka aku putuskan untuk mematikan HP-ku tanpa melihat siapa yang menelpon. Aku ingin istirahat agar besok bisa beraktivitas kembali dan tidak ingin diganggu suara menyebalkan dari Aditya. Pagi-pagi di rumah sudah heboh. Aku dan Tika yang di dapur memasak mendengar suara teman-teman yang berisik. Saking berisiknya, Bu Yeni akhirnya memanggil mereka yang sedang berbincang. Suara Bu Yeni pun terdengar memanggilku dengan lantang, aku yang masih memasak terpaksa meninggalkan aktivitasku. Lanjutin dulu Tik yang ini, takut gosong gorengnya, Tika langsung menggantikanku. Gegas aku ke ruang tengah, di sana Pak Baihaki sudah duduk di sofa sambil menikmati teh dan melihat berita di TV, sementara terlihat Dan Sofyan turun dari lantai 2. Vina dan Lina sudah berdiri di samping sofa. Terlihat Bu Yeni memegang buket bunga mawar merah yang indah dengan senyum-senyum, aku jadi penasaran. Memang apa yang terjadi? Ada apa sih Ma? Rame amat, Dan Sofyan langsung duduk di sofa sambil memakai dasinya. Ini loh yang bikin ramean, bunga mawar. Dan Sofyan berhenti dari aktivitasnya, netranya menatap bunga di tangan mamanya. Kalian, masih so sweet saja. Papa memang top, tahu aja kesukaan wanita. Jempol Dan Sofyan mengarah ke papanya sambil tersenyum senang. Kamu itu loh Yan, emang papa yang ngasih, loh bukan papa ya. Wah, siapa tuh Ma? Jangan buat papa marah Ma nanti perang bisa pecah. Kamu itu loh Yan, mikir apa? Bu Yeni menoyor kepala anaknya. Aku hanya menahan senyum termasuk Vina dan Lina. Dengerin Mama, ini bukan buat Mama, terus buat siapa dong? Di sini yang wanita kan cuma Mama. Noh lihat matamu Yan, melirikku dan Vina serta Lina. Mereka juga wanita, iya kan Pak? Suaminya mengangguk. Dan Sofyan seperti tidak percaya, sebaliknya Bu Yeni tampak menyunggingkan senyum di bibirnya. Jika bukan buat Nyonya terus buat siapa? Aku, Lina, Vina. Terus dari siapa? Apakah dari Aditya? Mungkinkah? Aku jadi lemas mengingat wajah Aditya. Ini bunga untuk Arum. Aku seketika lemas. Bersambung.